Ada juga yang sorenya baru terlihat lemas ya teman. Nah, mungkin malamnya tidak terkontrol dan paginya sudah menjadi bangkai. Nah, jadi dari itu saya mewanti-wanti untuk sedulur entok ngapak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga ternak-ternak teman-teman juga diberi kesehatan. Amin. Nah, ini entok-entok saya lagi dikasih makan sama emak saya. Ini populasi tinggal segini. Nah, jadi pada video kali ini saya mau membahas tentang cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, seperti biasa, ada baiknya teman-teman membantu saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk yang selalu mendukung channel saya. Semoga kalian diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi akhir-akhir ini di tempat saya, khususnya di Kebumen, di desa saya ya, itu lagi diguyur hujan terus-menerus. Kemarin saja pas hari Sabtu itu diguyur hujan dari pagi, siang, sore, dan malamnya gerimis. Itu luar biasa teman. Dan penampakan kandang saya seperti ini, tanahnya ya basah, cuma tidak becek. Jadi kalau mungkin punya teman-teman becek atau punya saya kelihatan agak gimana seperti ini ya, kalau kata saya itu wajar karena sekarang lagi musimnya hujan. Kalau kandang becek juga sedikit wajar, tapi ya kalau memang becek banget itu harus dibenahi. Tapi kalau punya saya seperti ini penampakannya, tanahnya menghitam karena ya terlalu banyak mengandung air. Nah, ini mas saya lagi memberi pakan. Nah, jadi kalau cuaca ekstrim kayak gini atau seperti ini, saya itu menghimbau kepada teman-teman atau bahkan saya sendiri itu harus ekstra hati-hati dalam merawat entok, ataupun perawatannya itu harus lebih diperketat. Contohnya dari segi pakan, segi asupan jamu-jamuan, terus kebersihan itu yang paling ditekankan. 3 itu ya teman, pakan, jamu-jamuan, terus kebersihan. Nah, tadi juga saya lihat di grup-grup sudah banyak yang mengeluhkan entoknya itu lemas, terus pagi-paginya mati gitu. Pokoknya gejalanya itu sorenya lemas, pagi-paginya sudah jadi bangkai. Nah, itu saya mengimbau teman-teman karena cuaca ekstrim seperti ini, silakan gunakan pakan yang bagus. Biasanya kalau saya ya teman, kalau musim hujan seperti ini, saya memakai daun pepaya yang direbus. Nah, itu airnya tetap buat campuran atau mengaduk dengan dedaknya, jadi itu hangat teman. Nah, usahakan entoknya itu makan dengan kenyang semua, jangan sampai ada yang tidak kebagian pakan. Karena kalau malam kan cuacanya dingin, jadi tidak gampang masuk angin. Nah, seperti itu teman, itu dari segi pakan. Nah, terus yang kedua dari jamu-jamuan. Nah, kalau dari jamu-jamuan itu ya kepercayaan masing-masing teman-teman memakai jamu apa gitu. Kalau saya biasanya memakai kunir, mungkin teman-teman sudah pernah lihat di video saya tentang kunir yang saya parut, terus saya peras, saya godok. Nah, itu saya campurkan untuk minuman. Nah, itu jamu saya. Mungkin teman-teman mempunyai jamu kepercayaan masing-masing, silakan dipakai untuk memperkuat daya tahan tubuh entoknya. Nah, itu untuk jamu-jamu. Terus untuk kebersihan juga harus dirawat, jangan sampai genangan airnya atau beceknya itu keseluruhan kandang itu, jangan sampai seperti itu karena itu sangat bisa menimbulkan bahaya atau bakteri-bakteri yang bisa membuat entok kita itu sakit teman. Usahakan aliran airnya juga dicek,
pas hujan itu airnya ngalir atau tetap ngembang di kandang. Nah, itu juga patut diwaspadai teman. Nah, ada lagi saran saya, teman-teman juga bisa memakai vaksin. Tadi saya lihat saya sih tidak pernah memakai vaksin, tapi ada teman saya yang suka memvaksin atau memang sudah khatam tentang vaksin. Kalau vaksin itu ada dua. Yang pertama itu vaksin tetes. Kalau vaksin tetes itu digunakan untuk saat usia meri, umur baru lahir sampai 5 hari. Nah, itu bisa diteteskan. Itu untuk menghindari seperti tetelo, terus pilek gitu ya teman. Nah, kalau yang kedua yaitu vaksin suntik. Nah, vaksin suntik ini yang untuk menghindarkan dari penyakit-penyakit seperti mata biru dan flu burung teman. Nah, kalau vaksin suntik diberikan pas entok-entok kita sehat seperti ini teman. Nah, jadi pas sehat baru kita vaksin, jangan pas sudah sakit baru divaksin, itu yang salah teman. Nah, itu saran saya untuk teman-teman, tetap waspada karena musim memang lagi seperti ini, musim wabah. Bahkan saya lihat di grup itu mungkin lagi merata pada terkena wabah ya teman. Nah, jadi misal amit-amitnya untuk teman-teman sudah ada yang terkena wabah ya, segera pisahkan dari yang lainnya teman. Nah, misalnya teman-teman mempunyai entok 10 nih, ini permisalan saja. Mempunyai entok 10. Nah, ketika ada 2 yang sakit, maka 2 pisahkan dari kandang tersebut atau diisolasi. Tapi ketika dari 10 itu ada 7 yang sakit, nah itu yang sehat yang dipisahkan dari kandang itu teman. Tapi kalau saran saya, kalau memang teman-teman atau untuk teman-teman sudah ada yang kena penyakit, satu saja yang sudah kena atau 2, itu kalau saran saya mending satu kandang dijual semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau entok sudah ada yang sakit, satu saja sudah sakit, matanya membiru, itu virus pasti akan langsung menyerang semua yang ada di kandang. Itu yakin saya teman, karena saya pernah mengalaminya seperti itu. Mungkin ya tidak semua di kandang, tapi bisa 90% itu terkena teman. Nah, maka dari itu kalau memang sudah ada yang terkena, sudah ada gejala-gejala sakit, lebih baiknya dijual semua. Jangan karena sayang, waduh cuma 2 yang kena, yang lainnya sayang lagi pada nelur. Nah, itu jangan karena sayang itu nanti malah ambiar semua atau mati semua teman, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ada yang terkena, jualnya itu jangan di postingan. Itu saran saya, jangan di postingan, karena ya kalau mau di postingan ya belak-belakan saja kalau entok itu sakit atau entok itu sudah terkena penyakit gitu. Jangan sampai kita memposting tapi cuma memposting doang gitu, tidak ada keterangannya. Nah, itu kan istilahnya kayak membohongi lah. Nah, lebih baiknya juga kalau sudah sakit biar cepat laku itu dijual ke pengepul keranjangan. Nah, biasanya itu menerima segala jenis entok ataupun segala bentuk entok, punya entok sakit, entok sehat, itu bakul keranjangan itu menerima teman. Itu saran dari saya. Intinya tetap hati-hati dan waspada, lebih perketat tentang kesehatan entoknya karena musim ini luar biasa. Bahkan peternaknya pun banyak yang lagi flu. Seperti itu ya teman. Dari segi pakannya, segi jamuannya, kebersihannya. Nah, terus kalau sudah diwanti-wanti seperti itu tetap kena, ya usahakan jual saja semua karena itu sangat berbahaya di kandang. Dan jualnya kita belak-belakan kalau mau di postingan. Terus kalau mau cepat ya kita bisa jual di pengepul. Seperti itu ya teman. Mungkin hanya seperti itu video kali ini. Mohon maaf kalau kurang jelas atau kurang bermanfaat, tapi semoga bisa membantu teman-teman atau seenggaknya bisa mengingatkan teman-teman gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.